atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Tiada henti mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah masih memberikan kepada kita nikmat mentaati Allah. Karena tidak setiap orang diberi nikmat untuk bisa mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara doa yang dipandatkan yang menunjukkan bahwa mentaati Allah adalah rezeki, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, berikan kepada kami, ditunjukkan yang benar itu benar, dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Jadi mengamalkan amal saleh itu rezeki, pemberian dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Tidak setiap orang mendapati nikmat mentaati Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang beriman dan bertakwa, dan iman dan takwa ini adalah milik Allah Ta'ala, hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang hamba yang Allah pilih, lalu dia membenarkan al-jannah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia dalam menempuh jalan kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, malam ini kita akan membacakan dua hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya. Itu tatkala seorang takjub dia membaca subhanallah. Haddatsana Yahya ibn Salih al-Misri an Ishaq ibn Yahya al-Kalbi qal haddatsana az-Zuhri qal akhbarana Abu Salamah ibn Abdurrahman anna Abu Hurairah qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ra'in fi ghanamihi ada alaihi dza'bu fa'akhadha minhu syatan fatalabahu ar-ra'i faltafata ilaihi dza'b faqala man laha yamassabu laysa laha ra'in ghairi faqala an-nas subhanallah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni u'minu bidzalika ana wa Abu Bakar wa Umar. Kata Imam Bukhari, beliau menceritakan kepada kami Yahya ibnu Salih al-Misri an Ishaq dari Ishaq bin Yahya al-Kalbi, menceritakan kepada kami beliau Az-Zuhri, beliau berkata mengabarkan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman
anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bainama ra'in, ketika kami bersama seorang penggembala, ya, fi ghanamihi, dengan kambingnya, ada alaihi dza'bu, kemudian tiba-tiba datang serigala, fa'akhadha minhu syatan, lalu dia menerkam satu kambing. Fatalaba ar-ra'i, maka kemudian penggembala itu mencari, ya, faltafata ilaihi dzib, lalu sampai kepada serigala tadi, ya. Faqal, dan anehnya, faltafata ilaihi dzibu, serigala tadi menoleh ketika penggembala yang punya kambing itu mencari dia, dia malah menoleh ke arah penggembala tadi. Man laha yaumas sabu', milik siapa pada hari yang dikuasai binatang buas? Laisa laha ra'in ghairi, pada hari yang tiada penggembala kecuali saya. Jadi serigala tersebut dalam hadis ini berbicara, ya. Milik siapa pada hari yang dikuasai binatang buas ini, ya, pada hari yang tiada penggembala kecuali aku, ya. Faqala an-nas, lalu kemudian manusia pada berkata, subhanallah, mendengar kejadian ada serigala bisa ngomong. Jadi hadis ini menunjukkan, pertama, terkait dengan bab tatkala takjub orang mengucapkan subhanallah. Yang kedua, jadi terkadang Allah memberikan peringatan dari hewan bisa berbicara, ya. Jadi ada hewan yang Allah Ta'ala izinkan berbicara, dan itu menjadi pertanda bagi manusia akan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada kejadian serigala sampai berbicara kepada yang akan mencarinya, yaitu penggembala yang tadi hewannya salah satunya diterkam oleh serigala tersebut. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kejadian yang mungkin nanti di masa depan juga kita akan menjumpai, sebagaimana Tamim bin Aus Ad-Dari juga pernah berjumpa dengan seekor binatang yang ini namanya binatang tersebut bisa bicara. Ketika mereka terdampar di sebuah pulau, yang dari situlah Tamim bin Aus Ad-Dari bertemu dengan Dajjal setelah dia ceritakan apa yang dia temui. Pertama, dia menemui binatang yang seluruh tubuhnya tertutup dengan rambut dan bisa bicara sambil menunjukkan arah di mana Dajjal sekarang ada, kata dia. Dan Tamim bin Aus Ad-Dari pernah melihat Dajjal. Ini juga menunjukkan, ya, memang Allah Ta'ala kalau menghendaki binatang bisa bicara, bisa bicara. Ya, binatang bisa bicara, bisa ngomong. Beda dengan burung beo. Burung beo kan memang dilatih bisa bicara, ya. Burung beo bisa dilatih bicara, kemudian bicara. Tapi ada
memang Allah Ta'ala berikan sebagai ya tanda akan kuasa Allah Ta'ala. Binatang yang mestinya hanya mungkin mengaum, hanya mungkin bicara dengan bahasa dia, tetapi terkadang dia bisa bicara dengan bahasa manusia. Dan ketika Allah menghendaki, itu pernah terjadi. Faqala Rasulullah, ketika Rasulullah mendengar kabar tersebut, fa inni u'minu bidzalika, aku percaya akan hal demikian itu. Percaya peristiwa tadi. Beliau tidak menyangkalnya karena mendapati beritanya dari orang yang beliau percaya. Ya. Jadi orang yang beliau percaya ketika beliau menyampaikan, ketika dia menyampaikan kepada Nabi, Nabi mempercayainya, dan tentu percayanya beliau ini atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai beliau berkata, ana wa Abu Bakar wa Umar. Demikian pula aku beriman sebagaimana Abu Bakar juga percaya tentang peristiwa tersebut. Umar juga percaya ketika peristiwa tersebut. Di jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan hewan bicara. Ya. Dan ketika Allah menghendaki itu bisa terjadi sebagaimana dalam kisah di hadis ini. Jadi jangan takut ya, kalau tiba-tiba ada hewan ngomong sama kita. Kalau tiba-tiba ada hewan ngomong sama kita, jangan takut. Kita takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Tamim bin Aus Ad-Dari ketika menjumpai binatang yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut, beliau tidak takut. Karena beliau takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian beliau jumpai apa yang disampaikan oleh Tamim bin Aus dengan gua yang di dalamnya ada Dajjal, yang kemudian dikisahkan tentang kisah tersebut dalam hadis tentang Dajjal. Ini hadis yang disebutkan Imam Bukhari terkait dengan seseorang yang takjub melihat sesuatu, maka dia mengucapkan subhanallah. Ya. Dan Nabi ketika mendengar berita, orang-orang ketika mendengarkan berita itu juga mengucapkan subhanallah. Jadi ketika kita takjub mendengar peristiwa atau melihat sesuatu, kita bisa mengucapkan subhanallah. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis yang disebutkan oleh beliau, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah anil A'mash qala sami'tu Sa'ad ibn Ubaidah yuhadditsu an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ali radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah fa akhadha syai'an faja'ala yankutu bihi fil ardi faqala ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Qalu ya Rasulullah afala natakilu ala kitabina wa nada'ul amal? Qal i'malu faqullun muyassarun lima khuliqa lahu. Qal amma man kana min ahli sa'adah sayuyassiruhu sayuyassaru li'amali sa'adah wa amma man kana min ahli syaqawah fasayuyassaru li'amali syaqawah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ini sebuah hadis yang diceritakan dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi SAW suatu ketika mengurus jenazah. Kana Nabi SAW fi jenazah fa akhadha syai'an, lalu beliau mengambil sesuatu. Ya. Faja'ala yankutu bihi fil ardh, lalu kemudian beliau mengutuk-ngutukkan
ya, ke tanah. Ya. Faqal, sambil bersabda, ma minkum, tidaklah ada di antara kalian, min ahadin, seorang pun, artinya maksudnya semua di antara kalian, illa, kecuali qad, sungguh, kutiba, telah dicatat, maq'aduhu, tempatnya, minan nar, wa maq'aduhu minal jannah. Jadi Nabi SAW menyebutkan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah tercatat tempatnya nanti di neraka atau di surga. Ya, hadis ini sebagian terkait dengan masalah takdir. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita itu sudah tercatat namanya sebagai ahlus surga atau ahlu neraka. Ya, kita semua yang di sini dan semua yang ada di muka bumi dan semua yang Allah ciptakan itu sudah tercatat. Kutiba itu peristiwa yang telah lampau, bil maudhi, telah dicatat, telah ditulis. Takdir. Jadi takdirnya kita, saya, itu surga atau neraka itu sudah ada catatannya. Termasuk jamaah yang ada di sini, semuanya sudah ada. Ini surga atau neraka. Yang sudah tercatat penghuni surga, para nabi dan para rasul, itu tercatat sebagai penghuni surga. Yang sudah tercatat penghuni surga, diantaranya para sahabat yang 10 orang yang dijamin masuk surga. Sahabat yang ikut dalam perang Badar. Seorang wanita yang sabar ketika kena penyakit ayan. Itu diantara nama-nama yang sudah tercatat penghuni surga. Atau ada sahabat namanya Uqasyah bin Mihsan. Dia juga sahabat tercatat sebagai penghuni surga. Dan ada yang sudah tercatat namanya penghuni neraka. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Namrud, ada istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot. Kemudian ada yang tercatat adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Ini sudah catatannya ada, namanya sudah tercantum sebagai ahlun nar. Kita juga sudah ada, cuma kita tidak tahu. Ya, saya nggak tahu catatan saya itu surga neraka, tapi jelas ada catatannya. Panjenengan yang ada di sini juga sudah ada catatannya semua. Ketika diterangkan seperti ini, nah sahabat bertanya, dan pertanyaan ini sama dengan yang mungkin akan kita tanyakan. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina, tidakkah kita pasrah saja dengan catatan yang sudah dicatat itu? Ya enggak? Panjenengan kalau dikasih tahu seperti itu, kira-kira pertanyaannya apa? Sama. Ya sudah, kita pasrah saja ya Rasulullah dengan catatan takdir kita. Para sahabat dahulu berkata demikian. Wa nada'ul amal, bahkan mereka berkata kalau begitu kita tinggalkan amal. Kalau memang kita penghuni surga, ya masuk surga. Kalau kita penghuni neraka, ya masuk neraka. Monggo jamaah yang di luar, yang hujan di luar, masuk ke dalam saja. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah telah menentukan takdir semua makhluk yang kita tidak punya andil. Antum lahir di tahun sekarang, ya, punya andil enggak menentukan tahun sekarang lahirnya atau di abad milenial? Punya andil? Tidak ada. Kita manut saja, Allah takdirkan hidup di abad ke-20. Nggak bisa milih. Antum bisa milih ditakdirkan menjadi orang Indonesia atau orang luar negeri?
Bisa milih enggak? Tidak bisa milih. Kita mengikuti ketentuan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat bertanya demikian, apa jawab Nabi? Lah ini yang penting. Ya, ini jawaban yang penting yang harus kita pahami dalam memahami takdir, bahwa kita sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala surga dan nerakanya. Bagaimana menghadapi ketentuan tersebut? Qal, Nabi bersabda, i'malu, bukan meniadakan amal, bukan pasrah kepada takdir. Perintah Nabi, i'malu, beramalah kalian. Karena kita juga tidak tahu takdir kita, ya enggak? Antum tahu takdirnya, surga nerakanya. Besok kita ngapain saja kita nggak tahu kan? Maka itu jangan dipikir, ya, karena memang kita nggak punya ilmu, kita nggak ada informasi bahwa kita dimasukkan dalam catatannya orang sebagai penghuni surga, atau juga kita nggak ada tahu catatan bahwa kita ternyata tercatat sebagai penghuni neraka, nggak tahu. Karena itu jangan merepotkan diri dalam urusan yang kita nggak bisa menjangkau. Maka Nabi SAW menyampaikan masalah tersebut. Kalian nggak tahu, memang kalian sudah dicatat surga nerakanya itu sudah. Cuma kalian tidak tahu. Karena tidak tahu, i'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang akan dimudahkan sebagaimana yang Allah ciptakan untuknya. Ya. Jadi terhadap takdir ini kita hanya diperintahkan karena kita tidak tahu sudah beramal. Tidak memikirkan hasil, tidak memikirkan takdir yang sudah ditetapkan seperti apa, karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu di antara kita takdirnya nanti bakal seperti apa. Bahkan Nabi SAW sampai bersabda, kalau besok kiamat di tanganmu ada sesuatu yang bisa kamu tanam, perintahnya apa? Suruh menanam. Ya, kita diperintahkan suruh menanam, padahal besok tahu kiamat. Ya sudah, kita menanam. Karena akan mendapati kebaikan walaupun hanya dari dia menanam sampai kiamat tinggal beberapa jam lagi. Menunjukkan waktu yang sebentar itu bernilai. Bukankah ketika orang-orang mau meninggal, itu mereka berkata, seandainya Allah beri kesempatan aku bisa kembali lagi ke dunia, la saddaqo, niscaya aku mau sedekah. Seandainya aku dikembalikan ke dunia walaupun 1 menit, saya akan sujud, saya akan beribadah, begitu. Jadi orang yang meninggal itu kalau dikasih waktu kembali ke dunia, walaupun 10 menit dia akan gunakan untuk ibadah. Itulah makanya kalau di tanganmu ada tanaman, ada sesuatu yang bisa kamu tanam, walaupun kamu tahu besok kiamat, kamu tanam. Karena menanam tanaman itu ada ganjarannya. Kemudian beliau bersabda, amma man kana min ahli sa'adah fasayuyassaru li'amali sa'adah. Adapun orang-orang yang digolongkan sebagai penghuni surga, orang-orang yang akan beruntung masuk dalam surga, maka dia akan dimudahkan mengamalkan amalan-amalan penghuni surga. Kenapa Utsman ibnu Affan bisa 1 rakaat sholat malam selesai 30 juz? 1 rakaat. Kita 11 rakaat saja juz 30 nggak selesai.
Utsman ibnu Affan dalam satu rakaatnya beliau menghatamkan sholat malam. Kenapa beliau bisa? Karena beliau ahlul jannah dan Allah mudahkan. Buat ahlu surga itu mengamalkan amalan itu mudah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sekian banyak dimudahkan, bahkan ketika infak, ketika ditanya, lah untuk keluargamu kau kasih apa? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, jawabannya begitu. Saking nggak ada yang ditinggal, kecuali hanya untuk, ya kalau rumah nggak mungkin dijual. Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah Ta'ala dan Rasulnya. Umar bin Khattab mampu maksimal sodakoh dari hartanya sepertiga. Dan itu maksimal kita sodakoh itu sepertiga. Tapi Abu Bakar mampu dengan seluruh harta yang beliau miliki. Ya. Kenapa beliau mampu? Karena fasanu yassiruhu lil yusra. Dia ahlul jannah, maka Allah mudahkan beramal kebaikan. Kenapa para sahabat banyak yang amalannya luar biasa? Mereka ahlul jannah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah jadikan mereka mudah berbuat kebaikan. Ya, kalau kita membaca sirah sahabat, kita dapatkan kok mereka bisa begitu ya dalam beramal saleh. Karena mereka ahlul jannah. Ahlul jannah dimudahkan mengamalkan amalan kebaikan. Amalannya luar biasa. Wa amma man kana min ahli saqawah. Adapun orang-orang yang dia ahlus saqawah, ahli saqawah, dia adalah yang kelak akan celaka, yang kelak akan masuk ke dalam neraka. Fasanu yasirahu li amali saqawah. Maka juga dia akan dimudahkan mengamalkan amalan penghuni neraka. Ya, mabuk bisa lama-lama, dugem bisa semalaman suntuk. Bagi orang soleh nggak bisa dia dugem, nggak kuat. Dengerin suara musik saja mungkin dia nggak kuat. Itu orang soleh begitu. Sampai Syekh Sudes Allah Ta'ala Imam Masjidil Haram, beliau pernah menangis di tengah sholatnya karena mendengar suara dering, nada dering dari HP. Aku menghindarkan diri dari mendengarkan seperti ini di rumahku, tetapi di rumah Allah di Masjidil Haram malah aku mendengar. Maka beliau menangis. Orang yang ahli takwa, ya, misalkan menghadiri pernikahan, kok suasananya nggak karu-karuan, itu nggak nyaman, ya. Tapi orang ahlul maksiat, dugem semalam suntuk, tetap kuat. Iya enggak? Dugem semalaman, minum-minum, kuat-kuat saja bagi mereka, karena mereka dimudahkan beramal sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau seseorang dengan hadis ini bisa melihat, ya Allah, saya ini kelihatannya kok susah ya mengamalkan amalan kebaikan. Jangan-jangan saya mau masuk neraka. Sebaliknya, kalau kita mudah beramal saleh, mudah-mudahan kita berharap pada Allah agar istiqomah di dalam kemudahan beramal saleh. Mudah-mudahan termasuk di antara ahlul jannah dan kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi hadis ini cukup bagi kita di dalam memahami takdir. Ya. Jadi takdir itu sudah tertulis. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
telah terangkat pena yang menulis, dan telah kering lembaran Lauhul Mahfuz. Sudah nggak bisa berubah. Kiamat hari Jumat tuh nggak bisa berubah loh. Kiamat itu terjadinya hari Jumat, nggak bisa antum ganti. Coba sepakat seluruh penduduk dunia, hari Jumat tidak kiamat, nggak bisa. Dajjal jangan keluar, nggak bisa. Karena memang Allah telah menakdirkan bahwa di akhir zaman nanti akan muncul Dajjal. Antum nggak bisa menolak. Nabi Isa nanti turun di akhir zaman, itu kepastian, takdirnya. Nggak bisa kita tolak. Udahlah, gimana caranya biar Dajjal nggak keluar? Nggak bisa. Ya, karena semua sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiamat terjadi hari Jumat, nggak pindah hari. Nggak akan berpindah jadi hari Sabtu, hari Kamis, dan yang lain. Nabi Isa turun di Damaskus, di sebuah masjid di Menara Putih di Damaskus, nggak bisa berubah. Ya Allah, turunkan di Masjid Diponegoro ini, nggak bisa. Turunkan Nabi Isa di Indonesia, nggak bisa. Ya, karena ketentuannya Nabi Isa turun di sana, di Damaskus. Dajjal yang membunuh siapa nanti? Nabi Isa. Antum nggak bisa membunuh Dajjal dengan senjata paling modern apapun, nggak bisa. Ketentuan Dajjal matinya sama Nabi Isa, itu nggak bisa berubah. Ya, itu takdir yang nggak bisa berubah. Jazirah Arab akan menghijau, nggak bisa antum tolak, ya kan? Sekarang Jazirah Arab mulai menghijau, itu tanda akhir zaman, nggak bisa ditolak. Yuk, gimana caranya proyek itu gagalin? Nggak bisa. Ya. Di akhir zaman nanti akan muncul orang berzina di pinggir-pinggir jalan, tidak bisa ditolak itu. Kita mungkin tidak menyangka bagaimana mungkin orang sampai nggak punya malu zina di pinggir-pinggir jalan. Dalam benak kita begitu. Lihat apa yang dilakukan orang di zaman sekarang, nggak malu membuka dadanya hanya untuk video viral. Nggak malu berhubungan suami istri diviralkan. Nggak pernah terbayang pada zaman tahun 90, tahun 80 zaman saya kecil, nggak pernah. Sekarang terjadi, kenapa? Allah memberitahu di antara tanda kiamat itu, nanti akan sampai di mana manusia berzina di pinggir-pinggir jalan, manusia tidak peduli. Udah biasa. Itu juga takdir yang nggak bisa berubah. Ya, yang pasti akan terjadi masa seperti itu. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak hidup di zaman itu. Kita hanya berdoa kepada Allah agar kita tidak hidup di zaman itu, karena kita nggak kuat. Ya. Hidup di zaman Dajjal juga kita berlindung kepada Allah, bahkan kita minta perlindungan itu kan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung dari Dajjal itu setiap waktu sholat sebelum salam. Kenapa? Jangankan Dajjal, sama dukun saja kita takluk, ya kan? Sama dukun saja percaya. Kalau orang udah percaya sama dukun, nah Dajjal itu lebih hebat daripada dukun. Dajjal bisa berkata kepada langit turunkan hujan, hujan turun. Bumi kering, bumi kering. Dia bisa membunuh kemudian menghidupkan lagi. Gimana kalau ada orang bisa begitu di hadapan kita? Ya, ada orang seperti itu di hadapan kita. Langit turunkan hujan, turun, betul-betul turun. Berhenti, berhenti. Apa yang terjadi pada hati kita saat itu? Kuat nggak kita menerima fitnah seperti ini? Apalagi dia membunuh kemudian hidup kembali, hidup lagi. Gimana kita?
keimanan kita pada saat menghadapi Dajjal tidak kuat, maka kita disuruh berlindung. Bahkan kalau tahu Dajjal ono nang Banyumanik, kita cari tempat agar kita nggak ketemu Dajjal. Ya kan begitu? Jangan berani-berani, tidak kuat iman kita. Kita dengan dunia saja mudah tergoda. Sholat saja kan, sholat maghrib tadi, berapa persen bisa kita khusyuk? Tergoda dengan apa? Dunia. Tergoda dengan dunia kan banyak waktu sholat itu. Sholat saja nggak bisa khusyuk, apalagi ngadepi Dajjal. Kita tidak akan kuat. Maka kita berdoa. Bahkan kita disuruh membaca, menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, 10 terakhir ayat surat Al-Kahfi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini menjadikan pelajaran bagi kita memahami takdir dengan baik. Begitu. Takdir sudah tertulis, cuma kita nggak tahu takdir kita seperti apa, maka kita disuruh beramal, tidak mendalam-dalam urusan takdir. Memang nggak tahu, ilmunya yang tahu Allah. Perintahnya beramal. Ya. Kalau kita memang ahlul jannah, maka akan dimudahkan kita dengan amalan-amalan penghuni surga. Tapi kalau kita memang ahlun nar, maka akan dimudahkan mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka. Mudah. Ya. Jadi timbangannya tinggal seperti itu. Ya Allah, saya ini kok susah berbuat kebaikan. Jangan-jangan saya mau dimasukkan ke dalam golongan penghuni neraka. Maka banyak beristighfar, banyak bertaubat. Kalau dimudahkan berbuat baik, bersyukur pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang kau takdirkan masuk ke dalam surga karena aku mudah melakukan kebaikan. Dan meminta kepada Allah untuk istiqomah. Ya. Sebagaimana doa kita, zikir yang diucapkan, yang disunahkan setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian jamaah yang dirahmati Allah SWT, ya, yang bisa Anda sampaikan sampai pada hadis ke-903 di kitab Sahih Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dengan hadis yang tadi dibacakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah, semangat ketakwaan kita tidak akan melangkah atau berbuat apa-apa kecuali ditanya sih. Dalam kebersamaan itulah kita belajar.